yakin pasti baik semua. Nah, kita sudah melewati beberapa bulan untuk tinggal di dalam rumah. Ibu harap anak-anak melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk lingkungan sekitar. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi atau Ibu akan mengajarkan tentang konsep geografi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya pada anak-anak semua, ada yang di sini sudah mengetahui apa itu konsep geografi? Oke, kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan konsep geografi itu. Konsep geografi dibagi menjadi 3 subtema. Yang pertama, ada sejarah geografi. Yang kedua, ada pengertian konsep geografi menurut beberapa para ahli. Dan yang ketiga, ada paradigma geografi. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang sejarah geografi. Mengapa kita harus mempelajari sejarah geografi? Karena sejarah itu merupakan landasan atau dasar di mana sebuah ilmu itu akan berkembang. Jadi, seorang geograf atau seorang yang mempelajari geograf haruslah tahu atau mengerti sejarah geografi itu. Yang pertama, geografi ini sebenarnya sudah lama dikenal oleh manusia, sejalan dengan peradaban manusia. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena manusia berusaha untuk melangsungkan hidupnya atau berusaha bertahan hidup dengan memanfaatkan potensi alam sekitar atau potensi alam. Interaksi manusia dengan alam ini sangat penting dipelajari oleh seorang geograf atau sangat penting berada pada ilmu geografi ini. Kemudian, manusia memiliki kebutuhan yang banyak sehingga mereka berusaha mencari ke tempat lain, ke daerah lain atau wilayah tetangga. Karena belum tentu daerahnya dapat mencukupi kebutuhan manusia itu. Nah, dengan demikian perjalanan mencari kebutuhan ke wilayah tetangga atau ke daerah lain memberikan pengalaman yang baru kepada manusia itu. Jadi, geografi ini sudah ada sejak lama karena manusia melakukan interaksi dengan alam. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan geografi. Perkembangan geografi ini dimulai pada abad ke-14. Perkembangan itu dalam bidang keilmuan, dari yang hanya mendeskripsikan, kemudian berkembang dengan menerangkan secara sistematis. Kemudian tidak berhenti di sini saja perkembangan geografi. Geografi berkembang lagi pada pertengahan abad ke-14 pada studi geografi yang mulai mengarah pada perbandingan dan karakteristik berbagai wilayah di dunia yang disebut dengan komparatif geografi. Kemudian geografi berkembang lagi pada setelah Perang Dunia Kedua, mengalami perkembangan yang cukup pesat atau biasa disebut dengan perkembangan modernisasi. Nah, perkembangan ini di mana seluruh dunia, seluruh cangkupan wilayah yang ada di dunia dijadikan objek penyelidikan yang biasa disebut dengan global geografi. Nah, sampai di sini materi tentang sejarah geografi. Sebelum menutup pertemuan kali ini, Ibu mau bertanya, apakah ada anak-anak yang kurang mengerti atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini?
Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menutup materi hari ini, menutup pertemuan hari ini dengan kesimpulan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi hari ini? Oke, kalau tidak ada, Ibu yang akan menyimpulkan materi hari ini sendiri. Oke, materi hari ini adalah sejarah geografi. Nah, geografi ini sudah dikenal lama oleh manusia karena ada interaksi manusia dan alam. Kemudian geografi ini berkembang pada abad ke-14 dalam bidang keilmuan, dari yang hanya mendeskripsikan menjadi menerangkan. Kemudian berkembang lagi pada abad pertengahan ke-14 yang berkembang menjadi komparatif geografi. Kemudian tidak hanya berhenti di sini perkembangan geografi, berkembang lagi pada sesudah Perang Dunia Kedua yang biasa disebut dengan global komparatif, yang dimana seluruh dunia dijadikan objek pendidikan. Oke, materi hari ini sekian sampai di sini. Selamat siang dan terima kasih.